masih jadi setelah kita kandangin. Apakah ini udah boleh dikatakan pivot? Belum. Ini masih jadi calon pivot. Untuk dikatakan sah jadi pivot low, kita harus punya dua candle hijau yang close di atas garis kandang. Tahu ya, atas kan berarti di atas nih, atas. Nah, bukan di bawah. Di atas garis kandang. Ingat kata kuncinya. Ini masih jadi calon pivot. Harus ada dua candle hijau yang close di atas garis kandang. Makanya kenapa tadi saya kasih tahu open sama close. Artinya apa? Candle hijau yang sudah close. Jadi bukan ekornya doang. Sekarang pertanyaannya. Candle ini hitungannya close di atas kandang apa enggak? Yang ini deh, yang ini nih. Kan ini candle pivot kita nih, calon pivot. Yang ini. Yang ini. Close-nya di mana? Close-nya di dalam kandang apa di luar kandang? Masih di dalam, betul. Ini ya, di sini. Jadi boleh ini dikatakan candle konfirmasi ya. Jadi kita harus punya candle konfirmasi ya. Dua candle hijau. Tidak, oke. Berarti ini nggak boleh. Yang warna merah ini boleh nggak? Nggak boleh karena kita pakainya warna hijau ya. Jadi di skip aja. Nah sekarang candle yang panjang ini nih. Ini valid nggak close di atas garis, di atas kandang? Yang candle panjang ini. Valid. Berarti ini boleh nggak jadi konfirmasi candle kita? Boleh nggak? Boleh. Ini baru konfirmasi candle yang pertama. Di sini tulis aja. Ini kita hapus dulu lingkarannya. Ini valid jadi konfirmasi candle satu hijau. Nah, apakah dari sampai sini aja kita sudah boleh menetapkan si candle pivot ini jadi pivot low? Belum, masih kurang satu. Pertanyaannya, kondisi sekarang ada nggak satu candle lagi di atasnya yang warna hijau? Nggak ada. Jadi bisa nggak kita menemukan market seperti ini trennya? Tidak ada. Artinya ini bukan low-nya. Terus low-nya di mana, Mas? Ya, kalian lihat lagi pantulan yang terbawah. Misalnya di mana? Ya, misalnya sekarang di candle yang ini, ya, yang terjauh kan yang ini. Oke. Berarti kita hapus lagi. Kondisi kita sekarang taruhlah harga ada di atas ini. Ya, ini kita, ya. Nah, pantulan ini nggak valid, ya. Tadi kita udah tanda ini tidak valid. Kita namain dulu. Ini enggak valid karena cuman apa? Alasannya tahu? Cuman ada satu candle hijau. Nah, nggak ada satu lagi. Paling gampang kasat mata aja lihat. Ini pantulan terjauh nggak? Betul? Betul ya? Ini pantulan terjauh. Sekarang kita kandangin lagi. Atas sama bawah. Kasat mata aja ayo biar cepat. Ada nggak dua close candle warna hijau? Yang ini valid nggak? Ini valid nggak? Ayo satu-satu. Ini valid? Nggak. Yang merah boleh dihitung? Nggak. Yang ini valid? Nggak. Ini valid? Ini valid? Yang hijau ini valid? Nggak. Nah sekarang candle yang ini valid nggak? Yang saya tunjuk. Valid. Boleh ya? Karena kenapa? Dia close candlenya di atas kandang kita. Yang merah ini valid nggak? Oke, berarti kita udah punya satu nih, tinggal satu lagi candle hijau. Yang ini boleh nggak? Yang ini valid nggak? Valid. Kenapa? Karena ya candle konfirmasi kedua harus close di atas close candle, close candle hijau pertama. Ya, jadi nge-close-nya harus lebih tinggi dari harga close candle yang pertama. Artinya dia ada di atas sini. Kalau equal tidak bisa, ya. Kalau equal perlu cari yang lebih tingginya. Jadi ada satu, ada dua. Boleh nggak pantulan yang bawah ini saya katakan sebagai pivot low? Boleh. Mantep ya. Kayak gitu caranya. Ini valid pivot low. Nggak ada batasan jarak dari candle patokan kah Mas? Nggak ada. Ya. Valid pivot low.
Sekarang kita udah ketemu pivot low-nya. Apa yang harus kita lakukan? Cari satu candle tinggi. Pivot apa? Pivot high. Nah, sekarang ini pantulan nggak? Ini gampang aja. Ini pantulan nggak? Ini pantulan. Oke. Yang ini clear ya. Ini saya hapus ya. Ini yang lain saya hapus. Ini adalah kita di sini. Yang valid berarti low-nya itu yang ini. Sekarang kita tinggal nyari high-nya. Yang paling gampang yang dekat dengan harga kita aja deh. Ini pantulan. Berarti kita apa? Kandangin. Kandangin ekor atas sama kandangin ekor bawah. Syaratnya apa sih? Syaratnya apa? Dua close candle warna untuk dikatakan pivot low, pivot high harus ada dua close candle merah di bawah garis kandang. Garis kandang yang mana? Garis kandang yang mana? Garis kandang yang bawah ini. Berarti harus di bawah ini. Oke. Sekarang pertanyaannya. Ini candle terjauhnya nih. Pertanyaannya adalah, ini valid nggak merah ini? Valid nggak? Nggak. Candle yang ini valid nggak? Candle yang ini valid? Valid. Kita tandain dulu ya. Nanti kita jawab kebingungannya. Ini valid. Candle berikutnya ini valid nggak? Valid. Kenapa? Karena dia close di bawah candle confirm yang pertama. Tapi ada problem di sini. Kenapa, Mas? Problemnya adalah yang dijadikan konfirmasi candle ini adalah pivot low, nggak bisa kayak begitu. Jadi dia harus menjadi pivot low sebelumnya, ya. Pivot high bukannya harus hijau ya, Mas? Diinfoin siapa? Nggak ada yang bilang begitu. Nggak ada. Jadi ini tidak boleh, walaupun ini ada dua close candle, tapi karena low-nya ini dia ada dua close candle dan konfirmasi candle yang pertama ini adalah pivot low-nya, ini tidak bisa kita hitung. Artinya kita perlu melihat pantulan yang lain. Ya udah, sekarang paling gampang adalah lihat pantulan-pantulan yang lainnya lagi. Sekarang kita lihat secara langsung cepat aja. Pantulan yang lainnya adalah ini, ya. Kita harus ada dua close candle. Sini, ada satu close candle, terus dua close candle. Satu close candle, dua close candle. Artinya ini bisa jadi pivot high. Ya, ini bisa jadi pivot high. Oke? Nah, berarti kita sudah punya tugasnya kita ketika kita sudah punya pivot high satu sama pivot low satu, kita tinggal tarik ke harga kita sekarang, kondisi kita kita sekarang. Sekarang di sini membentuknya apa? Kalau kayak gini kondisinya berarti dia membentuk market structure-nya apa? V pincang. Berarti kalau V pincang kita harus ngapain? Jadi seorang buyer. Betul. Oke, good. Lanjut ke tempat yang lain. Ya, kita ke market yang lain. Sekarang, Euro USD misalnya. Di Euro USD, harga kita ada di mana? Kita ada di mana? Ini kita. Ini kita. Kemudian, harus cari apa? Tugas kita cari satu high, satu low. Noleh ke kiri. Oke, sekarang kita lihat yang paling gampang pantulan-pantulan aja. Nih, ini pantulan sama ini pantulan. Apakah sudah valid? Kita cek dulu. Nah, sekarang kita cek. Apa untuk menentukan ini pantulannya valid atau tidak, kita ngapain step yang pertama? Ini harus ngapain dulu? Bikin kandang, betul. Kandangin ekor atas sama ekor bawah. Ya, wajib ada dua candle merah, ya. Wajib ada dua candle merah. Gini nih, pivot ini bisa pivot high. Wajib ada dua candle merah, ya, di bawah garis kandang.
Enggak harus berurutan. Jadi nggak harus berurutan nggak apa-apa. Oke, wajib ada dua close candle garis warna merah di bawah garis kandang. Sekarang pertanyaannya, candle yang ini kan candle terjauhnya nih calon pivotnya. Berurutan maksudnya warnanya iya, ya. Tidak nggak harus berurutan. Nah, ini tak tambahin lah warnanya. Sekarang, candle yang saya tunjuk ini valid nggak? Dikatakan candle yang pertama. Kenapa valid? Kenapa valid? Candle merah ini valid karena close di bawah kandang. Itu offside dia di luar kandang ya. Jadi kita tunjuk dar. Nah, oke. Nah itu dia. Sekarang, apakah sudah cukup? Belum. Harus ada satu close candle lagi warna merah. Candle yang ini valid nggak? Valid. Tandain lagi di sini. Candle ini valid untuk jadi konfirmasi candle yang kedua. Nah, ya candle merah ini valid karena close di bawah kandang. Jadi kita sudah punya dua konfirmasi candle. Kalau udah ketemu kayak gini, boleh nggak ini dikatakan pivot high? Boleh nggak ini dikatakan pivot high? Boleh. Kita sebut ini adalah pivot high. Siap. Selanjutnya, udah ketemu nih pivot high. Kita kan tadi disuruhnya cari satu high, satu low. Satu high-nya sudah oke. Sekarang tinggal nyari apa? Satu low-nya. Nah, cari aja udah pantulan yang bawah. Pantulan yang bawah, sekarang yang ini paling dekat. Sekarang kita apain dulu? Kita ngapain? Kandangin. Nanti ya kalau udah setiap hari nggak harus dikandangin ya. Ini biar kalian matanya terbiasa aja. Sekarang yang saya tunjuk ini candlenya warna merah. Jadi gini, pantulan atas sama pantulan bawah itu nggak harus warna teman-teman. Ya, jadi bukan berarti pivot high harus hijau, pivot low harus merah. Enggak. Tapi yang wajib candlenya berwarna spesifik itu adalah dua konfirmasi candlenya. Ya, jadi kalau mau di sini pivot high-nya warna merah ya nggak apa-apa. Yang penting dua close candle-nya merah. Di sini juga ini pivot low-nya misalnya warnanya hijau. Ya nggak apa-apa. Yang penting dua close candle-nya juga warna hijau gitu. Jadi nggak harus spesifik. Oh tapi harus warna ini mas. Enggak. Ya. Nah sekarang menurut teman-teman ini candle terjauh. Candle yang saya tunjuk ini valid nggak jadi candle konfirmasi? Kasih warna bang kandangnya boleh. Nih tak kasih warna. Ini kandangnya. Boleh? Nggak boleh. Yang ini boleh nggak? Valid. Oke, cepet aja ya. Sip. Sekarang, candle yang warna hijau ini boleh nggak? Nih, saya gedein deh, tuh biar lihat. Candle yang ini boleh nggak? Yang merah. Yang merah? Nggak. Yang ini? Boleh. Berarti udah sah belum jadi pivot low? Udah sah? Syah. Siap. Enak ya? Nah, sekarang berarti kita sudah punya nih. Kita sudah punya pivot high satu sama pivot low-nya satu. Ya, ini pivot high, ini pivot low. Sekarang tugasnya kita tinggal apa? Kalau sudah ketemu satu high dan satu low, kita tarik garis ya. Kita tarik garis. Ini bikin warna gimana? Background. Nah, ini dia. Di sini ya, biar nggak sinilah. Tarik garis, terserah ya mau tarik garisnya dari sini dulu kek, dari sini terus ke sini. Oke. Sekarang, menurut teman-teman, dia bikin apa? Bikin pincang. Betul. Ini kita screenshot dulu ya. Screenshot, masukin ke PowerPoint. Aduh. Oke. Kenapa bisa dikatakan pincang? Gampangnya gini aja. Kalau saya tarik garisnya ke sini, saya copy, saya paste. Pincang. Di sini bikin low. Kenapa lower low, Mas?
Yang ini kan disebutnya lower low kan. Kenapa dikatakan lower low? Karena dia break low sebelumnya. Break. Ingat yang kemarin di webinar pertama kali, biasanya kebanyakan orang kalau break low gini waktunya apa? Sell. Sell the breakout, buy the breakout gitu ya. Boy, tapi kan bener Mas. Ini kalau apincah kan berarti kita harus sell. Wah, kita belum ngomongin sellnya di mana. Tapi yang kita pasti tahu bukan sell now di sini. Yang kita tahu trennya sedang turun. Ya. Sellnya nggak tahu di berapa. Kan belum ngomongin sellnya. Saya nggak bakal bahas di hari ini. Tapi yang kita pasti tahu apa? Trennya sedang turun. Entry-nya di mana belum kita bahas. Santai aja dulu. Pelan-pelan. Masih weekend. Nggak bakal bisa trading juga kok. Yang kita tahu adalah trennya turun. Artinya kalau trennya turun mau ngapain? Mau sell. Karena downtrend. Gitu. Enak ya? Nah, sekarang pair lain. Nih, di pair lain. Oke, kita ada di mana? Pertanyaan berikutnya. Ini kita. Cepat nih, kita langsung cepat biar terbiasa matanya. Pantulan teratas yang ini, sepakat? Sepakat? Sepaket. Tarik atas, tarik bawah. Ayo, kasat mata aja. Valid nggak? Cepet aja. Valid nggak? Valid. Tanpa berlama-lama ya, sudah pada tahu kan? Ini valid mas. Oh siap kalau kayak gitu. Ini pivot valid. Oke. Kemudian pantulan terbawah ya gampang. Nah ini nih agak rancu dikit nih. Ini kan yang terbawah nih. Yang kelihatan paling gampang aja. Hijau sama merah. Ini saya bilang market itu tidak pernah equal. Cenderung equal ya. Yang paling jauh turunannya mantulnya yang hijau apa yang merah? Kasat mata. Yang merah. Sepakat ya? Nggak ada yang hijau kan? Nah, berarti kita tarik atas sama tarik bawah. Oh gitu. Ayo cepet aja. Valid nggak kira-kira jadi pivot low? Satu close candle, dua close candle. Boleh? Boleh. Oke, siap. Kita hapus. Kita tarik di sini. Ini jadi pivot. Apa disebutnya? Pivot apa? Low. Ya. Sekarang ngapain? Tugasnya kita ngapain lagi? Harus nyari lagi nggak pivot sebelumnya? Harus nyari pivot sebelahnya lagi nggak? Nggak usah. Udah cukup. Tarik. Sini ke atas ke sini. Nah lu, kalau kayak gini ngapain? Waiting. Betul. Kenapa? Apa yang wait? Kenapa dia Siri saya ngomong? Eh, sebentar ya. Oke, lanjut. Kenapa HP saya Sirinya ngomong ya? Aneh juga. Oke, lanjut. Jadi boleh trading nggak? Itu Trennya Mas jelas Arya. nggak kalau kayak gini? Itu bukti kalau mereka dengerin kita. Oh, betul juga. Oh, ada Mas Angga loh, Mas. Sirinya Ma- serem juga, Mas dia. iya. Oh, bener ya, serem juga. Oke, lanjut. AI ngeri. Jadi kalau kayak gini kita boleh ngapain? Nggak boleh ngapa-ngapain betul, wait and see. Jadi kayak gitu aja ya. Jadi kalau ini belum pincang sebelah kanannya. Jadi kita nunggu pincang. Ya kita tunggu, tinggal tunggu aja. Marketnya bisa jadi dia makin turun ke bawah, which is dia jadinya bikin A pincang. Atau marketnya mantul di sini terus malah bikin higher high jadinya bikin V pincang. Ya itu agak pincang, nggak bisa agak ya. Memang harus confirm kan apa syaratnya breakout. Ngebreak apa? Ngebreak low sebelumnya yang di sini. Which is ini belum. Jadi nggak bisa bilang agak pincang. Ya, kalau dia sudah break baru dikatakan trennya jelas. Ya, harus break. Nah, artinya dari sini kita sudah bisa menentukan pivot yang valid atau tidak. Terus Mas, zigzag boleh apa enggak? Ya, zigzag itu menggunakan fraktal. Jadi different things teman-teman, nggak bisa seperti itu. Nah, makanya sekarang ketika teman-teman ditanyakan, contoh kita, oh di SOUSD lagi Mas, di time frame 1 menit misalnya. Nih, ini time frame 1 menit nih, tuh 1 menit ya. Tugasnya sekarang sudah tahu ngapain dulu yang pertama? Yang pertama apa? Ngelihatin
kita ada di mana, ya. Kita ada di mana. Habis itu, yang kita harus lakukan adalah melihat satu pivot high sama satu pivot low. Cari yang paling kasat mata aja. Oh, misalnya ini ada pantulan atas, tandain dulu ya, atas sama bawahnya. Kasat mata aja ya cepat. Ada nggak? Ini valid nggak jadi pivot high? Valid. Oke, kita tandain ya, kita buletin nih. Ini valid. Sekarang, ini ada pantulan yang paling jauh sih yang ini. Pertanyaannya, valid nggak? Kenapa nggak valid teman-teman? Kenapa nggak valid? Karena ya gitu, kurang ijo, kurang satu ijo ya, kurang satu ijo betul. Jadi nggak boleh ya. Oke, berarti kita masih utang apa di market? Kita masih utang satu pantulan bawah. Nah, ya, yang ini boleh nggak nih yang ini? Ini pantulan terjauh juga nih, yang merah ini. Tandain dulu atas sama bawahnya. Valid nggak yang ini? Valid nggak? Nggak valid juga ya, sama aja bohong ya. Gitu. Oke, berarti ini nggak valid juga. Berarti kita masih tetap utang pivot low satu. Nah, di sini ada pantulan di sini juga ada pantulan-pantulan ya. Di sini ada pantulan satu ya, ekor ke ekor. Ini panjang nih. Ya ini tetap valid ya. Satu close candle, dua close candle. Ini kita katakan ini sebagai pivot high yang valid. Oke. Berarti kita masih punya satu utang pivot low-nya. Sekarang kita lihat pantulan yang terbawah ini. Ini pantulan paling bawah di sini kan? Satu, dua. Valid nggak? Ayo. Yang ini valid. Satu close candle, dua close candle. Tidak harus berurutan. Nah, berarti kita sudah punya. Kita sudah punya satu pivot high sama satu pivot low-nya. Ya, kita sudah punya satu pivot high sama pivot low. Boom. Berarti kita bisa tarik dari bawah sini ke sini terus ke sini. Strukturnya which is jadi aneh sebetulnya. Strukturnya jadi aneh memang. Tapi secara struktur atau secara pivot itu sudah memenuhi. Oke. Yang kita tahu pasti ketika kondisi seperti ini dia sudah ngebreak low-nya kita. Ya, ini di time frame 1 menit. Oke, ini di time frame 1 menit. Gitu. Jadi eh, kalau kondisi seperti ini teman-teman, kita tidak nariknya ke high sini. Kenapa dia kayak gitu? Nah, ketika kondisi seperti ini, teman-teman bisa nariknya dari atas sini ke sini. Jadi ininya bisa kita skip. Which is sama-sama menggunakan apincang. Gitu. Walaupun di sini pivotnya valid, tapi kan kita lebih yang dekat aja. Karena kalau misalnya kita mantulin dari sini ke sini, kita ngelewatin satu pivot ya. Bukan mana yang lebih baik. Ini sama-sama baik. Cuma bedanya kalau kita tariknya tadi ke pivot yang valid ini, artinya kita ngelewatin satu pivot sah, which is itu nggak bisa. Ya, jadi kita paling dekat dulu, tariknya ke yang paling dekat. Ininya di skip ya nggak apa-apa, karena kan dia nggak punya pasangan low-nya. Kecuali kalau di sininya ada pivot low, ya baru boleh tarik gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada pivot low yang valid gitu, nariknya jadi dari sini ya. Oh, kenapa dia seperti itu? Oke, ulang. Kalau misalnya tadi ada yang, oh, mouse-nya aneh. Ah, oke. Kayak gini, ke bawah sini, ke sini, terus ke sini. Nah, itu baru boleh. Baru ke bawah lagi. Tapi kan ini masalahnya di low-nya bawah sini kan nggak ada. Ya. Jadi di time frame berapapun bisa. Ini contohnya di EXO-USD time frame 1 menit. Di time frame 5 menit juga caranya sama. Ya, jadi pastiin teman-teman tahu dulu kondisi saya ini ada di mana. Ini adalah kondisi saya di sini. Cari pantulan atas sama pantulan bawah satu. Udah cukup seperti itu. Makanya kenapa kemarin tuh saya punya plan di EXO-USD time frame 1 menit teman-teman. Time frame 60 menit, sorry. Di time frame 60 menit, saya itu punya plan yang saya share ke teman-teman di portal. Ya, area yang saya ambil itu ya kita buka portalnya aja lah ya. Di XAU USD itu saya punya harga 474962.
92. Nah, kita tinggal 47, 49, 92. Berarti areanya yang ini. Salah. Hmm, 47, 49,92 ya. Boom. Nah, ini dia. Oke. Sampai selalu sini. Kenapa ngambil di situ, Mas? Ketika saya kondisi marketnya itu dia membentuk V pincang ya. Jadi ada high-nya di sini ya, dia ada high-nya di sini. Nah, dia narik dari sini gitu. Valid nggak nih? Ya, teman-teman tinggal cek aja kan. Ini dikandangin atas sama kandang bawah. Ada satu close candle warna merah ya, dua close candle warna merah. Artinya atas ini valid. Kemudian kita harus cari dua close candle warna hijau dari pantulannya ya, satu close candle, dua close candle. Jadi ini valid. Gitu. Ini bisa diterapkan di market apapun. Bitcoin juga sama ya, di Bitcoin juga sama. Ya, ketika di Bitcoin contoh misalnya marketnya kita replay dari sini biar lebih mungkin kelihatannya enak ya. Ini kondisi kita di sini sekarang. Kan tinggal lihat pantulan yang paling dekat aja. Oh, ini pantulannya nih di bawah sini. Yang paling jauh pantulannya yang mana? Ya, atau mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada pantulan yang paling jauh tuh yang ini. Nah, ini dia. Berarti harus ada dua close candle. Valid nggak ini? Satu close candle, dua close candle. Ini valid. Pantulan ini atas, ya. Pantulan atas ini valid nggak? Kita tinggal tandain. Satu close candle, dua close candle, ya. Jadi kita tinggal tarik, ya udah. Berarti kondisi marketnya membentuk apa? Kondisi marketnya membentuk V pincang. Nah, nanti ketika kita sudah tahu V pincang, kenapa dikatakan V pincang? Karena dia breakout, ya. Dia nge-breakout low high sebelumnya. Jadi ini adalah high sebelumnya, previous high-nya ya, dan dia nge-break bikin high yang lebih tinggi. Gitu. Jadi di market apapun seperti itu. Ada yang di US oil pun ya caranya sama ya. Caranya sama. Di US oil juga kita mencari yang namanya market structure. Kalau scalping kita nggak pakai pivot lagi mas, pakai kecepatan mata. Ya caranya tetap sama. Untuk di scalping kan teman-teman untuk menentukan high sama untuk menentukan buy apa sell ketika scalping caranya bagaimana? Gitu kan sama aja di time frame 1 menit ketika sudah terbiasa ini makanya teman-teman perlu latihan mata. Poinnya cuman itu. Teman-teman cuman perlu latihan mata jadi nggak harus ngandang-ngandangin sebetulnya. Ya, ketika teman-teman sudah tahu oh ini harganya di sini sekarang nih, lihat aja pantulannya. Pantulannya ada di atas sini satu sama di bawah sini satu. Oh, berarti ini A pincang. Oke, berarti saya waktunya sell. Sellnya di mana? Nanti kita jawab. Gitu. Jadi di time frame berapapun itu kalau mau scalping caranya tetap sama kok. Ya, teman-teman ngelihat misalnya cara scalpingannya, oh dia bikin di sini pantulan satu, dua, ketiga, oh berarti ini A pincang. Ketika teman-teman A pincang V pincang sorry, V pincang berarti teman-teman buy. Oh buy-nya di mana? Saya kasih gambaran misalnya kalian buy-nya di area dimensi ini. Harganya masuk, TP habis itu selesai. Gitu. Harga running sedikit profit yang mungkin TP 1 habis itu selesai. Jadi caranya bisa diterapkan di time frame berapapun. Gitu. Oke. Setelah dapat pivot lantai dan atap gimana bang? Another case. Ya, kita nggak ngomongin atap sama lantai. Ya, Mana lantai dan itu hal atap? yang berbeda. Jadi Ya, jangan ke sana kita dulu. nggak ngomong lantai dan atap. Kita lagi bahas tentang trend trading ya. Iya. Nih suka tercampur-campur nih biasa ini mas. Kalau mau cepet gimana di M1? Pakai tools kalau mau cepet. Betul. Jadi cara mudahnya ya teman-teman bisa dibantu pakai yang namanya tools. Ya, salah satu tools yang setahu kita udah pernah dibikin sama teman-teman ruang trader namanya iMarket Structure. Nah, iMarket Structure itu tools untuk menggambar area pivot gitu. Sesimpel Betul. gambar pivot aja sih ya. Jadi sebenarnya pertanyaan apakah teman-teman perlu toolsnya sih dalam banyak kasus sih harusnya nggak perlu ya. Harusnya nggak perlu toolsnya karena kan udah diajarin caranya gampang. Cuman kalau malas banget boleh pakai tools. Yes. Jadi tidak ini ya itu untuk mempermudah sih ya mas sebetulnya ya mas. Nggak mempermudah sih, udah mudah. Mempercepat ya. Ya kalau males mikir dan males nyari atau pengen presisi setiap hari, pengen caranya sama ya pakai iMarket Structure. Jadi dia otomatis gambar pivotnya ya. Internet saya nge-lag. Sama kayak indikator zigzag di MT5. Beda-beda.
Beda. Beda. Zigzag itu nggak presisi menggunakan pivot and control. Mas Arya ada itunya nggak? iMarket Structure coba dimasukin di Ada Notepad. ada. Kita coba cari iMarket iMarket Structure. Structure. Ini dia. Nah, Ini ganti perlu time aku frame-nya. setting chart. Mungkin biar nggak agak Biar nggak apa-apa, ganggu. hijau birunya nggak apa-apa. Oh, biar kelihatan gampang ya. Ya, Oke, nah ini dia. gedein mas. Jadi kalau pakai iMarket Structure sebenarnya simple ya. Kalau kotak merahnya lebih panjang daripada hijau, berarti lower low, berarti downtrend. Kalau kotak hijaunya lebih panjang daripada merah, berarti higher high, berarti uptrend. Sesimpel itu sih. Betul. Jadi di sini kalau kita replay teman-teman, misalnya kondisi marketnya seperti ini, teman-teman tahu, oh berarti dia bikin higher high. Ini high Higher high. sebelumnya, ini high. Berarti kita boleh buy atau uptrend gitu. Jadi bisa Kalau melihat zigzag dia nggak presisi, karena kalau zigzag dia nggak gambar pivot seperti yang barusan dijelasin sama Mas Arya ya. betul. Zigzag itu dia fraktal dia, jadi beda, pendekatannya berbeda. Mm-mm. Ulangi mas tadi ambil market strukturnya. Ambilnya di indikatorku ini. Tinggal ngeliat di indikator. Teman-teman nanti coba nanya kalau untuk dapetin IMS-nya coba ngobrol sama tim konsultan deh ya. Gitu. Ya. Dan ini bisa di market manapun ya. Contoh ini di gold time frame 1 menit. Oh tadi kita sudah tahu kan kita tadi sudah menganalisa. Oh ternyata kita bisa ngambilnya dari atas ini ke bawah sini. Time Hmm. frame 5 menit. Oh langsung berarti time frame 30 menit. Oh ternyata seperti ini gitu kan. Tuh dia belum narik ke bawah karena di sini belum confirm jadi pivot high-nya. Karena belum ada dua close candle yang warna merah di atas garis pivot di bawah garis kandang pivot high-nya gitu ya seperti ini di MetaTrader juga ada kok IMS gitu. Dengan kondisi seperti ini yang kita tahu tapi dia sudah membuat apa higher high di sini dia bikin high di sini dia bikin higher high tugasnya kita di sini kita sudah tahu trennya sedang naik Bitcoin pun sama seperti itu saham pun Ya. sama ya saham Tapi pun sama sebenarnya tools ini tidak menyelesaikan apapun ya teman-teman. Tools ini cuman kalkulator aja. Jadi teman-teman kan udah belajar caranya kan. Ini kita verifikasi juga akan sama persis seperti yang Mas Ara jelasin tadi ya. Jadi bukan sesuatu yang ajaib atau yang gimana-gimana banget sih. Cuman kalau males ya pakai itu. Nah, itu bisa betul. diganti-ganti time frame-nya. Nah, mungkin salah satu kelebihan market structure ini dia bisa menampilkan market structure dari time frame lain di time frame kita. Nah, itu mungkin salah satu hal yang kita bisa pakai. Misalnya kita ke Euro USD mungkin Mas Arya atau apapun. Nah, misalnya kita di time frame H1 misalnya. Nah, kita bisa setting, kita mau lihat IMS-nya di market structure di time frame apa. Misalnya, itu kan muncul tuh. Itu time frame berapa, Mas? Ini H4 H4 tapi chartnya. H1 Oke, nah itu jadi kelihatan tuh. gitu Dikasih bisa. itunya area apa namanya? Watermarknya. Watermark. Oke, Nah, siap. kelihatan tuh. Jadi dia bisa nampilin market structure time frame lain di time frame lain. Jadi sebenarnya eh, kalau kita misalnya males ya, kita bisa pakai itu teman-teman. Tapi kalau udah terbiasa sebenarnya kita tahu kok dia bikin lower low atau higher high kan kita cuma tahu perlu peduli dia bikin lower low atau higher high kan. Jadi Ya, nggak perlu ditarik-tarik sebenarnya. ini mapping enak nih. Iya. Jadi lebih cepat Betul. Jadi sebetulnya. sebentar aku pinjam itunya Mas Arya. Oh, boleh, Mas. Pinjam share screen-nya. Kalau kita pakai, aku bisa share screen nggak? Bisa. Screen 2. Kelihatan monitorku, teman-teman? Oke, aman, Mas. Sebentar. Oke. Misalnya nih saya hapus semua indikator ya. Misalnya saya lagi trading, misalnya apa aja sih? GBP, Euro AUD misalnya. Atau CHF Yen gitu ya. Sebenarnya tanpa tools market structure, teman-teman tahu kalau dia bikin kayak gini berarti dibikin lower low. Dia bikin lower low sebenarnya. Ini time frame 1 menit ya. Kalau kita ganti ke time frame yang saya mostly trading tuh H4 H1 teman-teman kalau swing. Sekali lagi kalau swing, saya biasanya trading H4 atau H1 ya. Salah dua itu. Kalau nggak H4 ya H1 kalau swing. Nah, kalau H1 kayak gini, kalau kita pakai iMarket Structure, kita bisa apa?
Kita masukkan iMarket Structure yang di sini. Bentar, ini saya hilangin dulu. Gimana ngilangin ini? Pas itu buy and sell button namanya ya. Oh, ini dia. Pergi kau. Nah, jadi ini dulu sebenarnya saya gambar manual awalnya. Saya gambar semuanya manual ya. Saya gambar apa? Higher high lower low-nya manual kayak gini. Terus waktu itu ada teman-teman dari ruang trader yang bikinin. Nah, kenapa nggak dibikin otomatis aja, Mas? Jadi dulu saya selalu ngelihat kayak gini nih. Jadi kalau harga bentuk kotak merah kayak gini ke bawah, ini namanya down segment, kalau hijau namanya up segment. Jadi kita dulu belajar di trading apa akademi itu, ini namanya up segment, down segment, up segment, down segment, up segment. Nah, biasanya dulu saya kasih warna. Kalau up segment saya kasih warna hijau gitu. Kalau down segment saya kasih warna merah gitu. Nah, dulu biasanya ini untuk mencari sweet spot. Sweet spot nanti kita belum bahas ya, nanti di entry. Sweet spot untuk nyari area-area yang apa? Yang kita bisa pakai untuk entry. Jadi sebenarnya teman-teman, ini nambahin di atas penjelasan yang sudah Mas Arya jelasin tadi. Sebenarnya kalau kita ngomongin tren gitu ya teman-teman, kenapa kok Arya ngambilnya cuman V pincang sama A pincang ya? Kenapa ngambilnya cuman V pincang sama A pincang? Jadi gini, ketika kita ngomongin tren, ini sedikit lebih advance, nggak apa-apa ya teman-teman? Yang nggak advance amat sih, biasa aja sih sebenarnya. Cuman dengan asumsi teman-teman sudah ngerti lower low dan higher high. Ketika kita dalam downtrend, kan harga bikin lower low, betul ya? Harga naik terus bikin lower low. Betul nggak? Ini adalah lower low itu apa sih? Ini adalah low sebelumnya. Ini adalah low sebelumnya. Low sebelumnya. Dan ini adalah low baru yang lebih rendah dari low sebelumnya. Nah, ini namanya pivot. Ini namanya pivot, betul ya? Yang ini namanya pivot ya. Ini namanya pivot high, tadi teman-teman udah belajar, atau swing high. Yang ini namanya pivot low atau swing low. Sama ya. Nah, area di mana harga menembus low sebelumnya di dalam downtrend, area ini kita sebut sebagai breakout segment. Ini yang saya merahin ini. Area ini kita sebut namanya adalah breakout segment. Breakout segment. Ini penamaan aja ya, penamaan aja. Jadi tadi kita udah bahas nih, ini namanya down segment, ini namanya up segment. Kalau turun namanya down segment, kalau atas namanya up segment. Nah, segmen yang menembus pivot tertentu, jadi segmen yang membentuk lower low atau higher high namanya breakout segment. Segmen yang menembus low atau high sebelumnya kita sebut sebagai breakout segment karena dia ngebreak. Nah, sekarang setelah teman-teman ngerti breakout segment, maka area ini jadi area yang cukup penting. Saya kasih kotak ya, atau saya kasih lingkaran warna biru ini. Nah, area ini adalah pivot in control, bukan pivot and control ya. Area ini adalah pivot in control, ini swing high ini. Area ini adalah pivot in control dari downtrend. Maksudnya apa, Mas? Maksudnya downtrend masih disebut downtrend selama lingkaran biru ini tidak ditembus. Sekali lagi, saya ulangi lagi pelan-pelan. Downtrend masih tetap disebut downtrend selama area ini atau pivot in control ini tidak ditembus oleh harga. Jadi breakout segment ini punya satu area penting namanya pivot in control.
Nah, area ini nantinya ke depannya akan jadi area sweet spot. Area antara low yang ditembus dan area ke pivot in control ini nanti jadi area sweet spot untuk mencari entry. Untuk menentukan entry. Untuk menentukan entry. Tidak change of character, yes. Kalau istilah orangnya change of character, yes. Jadi area ini, area di antara pivot low dan pivot in control itu akan menjadi sweet spot untuk menentukan entry. Oke, sekarang saya lanjutin dikit. Di dalam downtrend, nanti saya jelasin ya. Di dalam downtrend, maka yang mempertahankan downtrend itu tetap ada adalah lingkaran biru ini. Lingkaran biru ini adalah pivot yang menjaga downtrendnya tetap ada. Itu adalah benteng dari downtrend. Oke. Suaranya kok hilang? Yang lain gimana? Suaranya aman? Aman, Mas? Aman ya. Jadi lingkaran biru ini adalah downtrend yang menjaga pivot yang menjaga downtrend. Oke, kita lanjutin. Kalau downtrendnya berlanjut, dia akan koreksi dan dia akan membentuk lower low baru. Nah, ketika dia membentuk lower low baru, maka pivot in control-nya pindah ke sini. Ini adalah pivot in control dari downtrend. In ya, in itu pivot yang mengontrol downtrend. Nah, kalau nanti dia turun lagi, maka pivot in control-nya pindah ke sini. Sampai kapan? Sampai dia ditembus. Ketika misalnya harga naik ke sini, kayak gini, maka downtrend-nya rusak. Kenapa ini disebut pivot in control? Karena begitu dia ditembus sama harga, begitu pivot in control ditembus sama harga, maka downtrend-nya rusak. Nah, itu kata kuncinya di situ. Downtrend-nya rusak. Bisa dipahami? Downtrend-nya rusak. Nah, makanya sebenarnya kalau kita ngomongin ini sedikit lebih maju ya, teman-teman. Mas Arya itu lebih menyederhanakan, teman-teman hanya fokus sama V pincang atau A pincangnya, which is benar. Benar banget gitu ya. Cuman ketika teman-teman nanti memperhatikan bentuk ini secara lebih ketika teman-teman melihat bentuk ini di dalam tren secara utuh, teman-teman tahu ketika pivot in control dirusak, maka downtrend-nya rusak. Begitu pivot in control ditembus, maka downtrend-nya rusak. Ditembus tuh ekor aja cukup ya. Begitu harga terjun di situ, maka downtrend-nya rusak. Nah, ketika downtrend-nya rusak, sebenarnya uptrend-nya belum terjadi. Baru valid jadi uptrend setelah dia bikin higher low dan higher high. Tadi di sini downtrend-nya rusak, di sininya adalah confirm. Sekarang jadi confirm uptrend. Gitu. Nah, kalau confirm uptrend, maka sekarang pivot in control dari uptrend adalah ini. Ini adalah pivot in control baru dari uptrend. Jadi uptrend-nya akan tetap ada selama pivot in control ini nggak ditembus. Confirm uptrend. Nanti ketika dia koreksi lagi, bikin higher high lagi, maka uptrend-nya pindah ke sini. Oke. Begitu dia turun lagi, bikin higher high lagi, maka pivot in control-nya pindah ke sini. Sampai kapan? Sampai ini ditembus. Kalau nanti, seandainya nanti ini ditembus, misalnya ini ditembus, maka uptrend-nya jadi rusak. Ketika harga tembus ke sini, ketika harga trading ke sini, bukan yang itu. Ini maksud saya. Ketika harga tembus ke sini, nah maka pivot in control-nya ditembus, maka uptrend-nya rusak.
Tapi sebenarnya belum downtrend. Sebenarnya belum downtrend. Uptrendnya rusak, sebenarnya belum downtrend. Tapi sudah tidak uptrend lagi. Ini baru kemungkinan akan downtrend. Nah, biasanya ketika harga naik ke sini dan bikin lower low, baru ini adalah confirm downtrend. Oke. Oke, ini nggak apa-apa, ditampung aja teman-teman. Sampai di sini paham fungsi pivot in control. Pivot in control adalah pivot yang menjaga, pivot yang menembus sesuatu, dan setelah menembus sesuatu, dia disebut pivot in control atau breakout segment. Nah, dia yang menjaga. Kalau dia ditembus, berarti uptrend atau downtrendnya rusak. Nah, maka teman-teman, kalau kita mau mencari nanti ke depannya ya, setup paling ideal di dalam format trend ada dua. Setup yang paling ideal di dalam format trend adalah ketika harganya seperti ini. Ini setup paling ideal di dalam trend. Yes, dia bikin lower low atau bikin up pincang, tapi dari mana dia datang juga cukup penting ya. Kalau harga datang dari sini ya, bikin M kayak gini, maka ini adalah downtrend yang ideal. Ini setup paling ideal. Ini adalah downtrend paling ideal. Untuk uptrend, kebalikannya. Uptrend paling ideal adalah ketika dia bikin ini. Nah, ini kalau di kelas Survival to Mastery kita sebutnya sebagai PLN. Jadi ini uptrend paling ideal, saya kasih warna merah. Saya kasih warna hijau, uptrend paling ideal kayak gini, downtrend paling ideal kayak gini. Jadi ketika kita nemu kayak gini, kondisi kayak gini, lower low, higher high ini adalah paling ideal. Karena ini adalah confirm trend. Ini adalah confirm trend. Ini adalah confirm trend. Nah, ada formasi kedua, sama-sama apincang juga, yang kayak gini. Sama apincang, tapi harganya datang dari sini. Nah, ini sedikit berbeda ya. Ini saya kasih warna orange deh. Kelihatan ya, orange. Sama-sama apincang, ini apincang. Mungkin warnanya saya hitamnya saya kasih gini biar teman-teman lihat bedanya. Ini saya kasih hitam. Oke. Ini juga saya ganti aja. Saya ganti ininya hijau warnanya biar teman-teman bisa pahamin. Saya kasih warna sedikit beda di sini hitam. Jadi ini V pincang, ini A pincang, tapi ini M-nya miring, W-nya miring ke kanan. Ada yang kayak gini. Ada juga yang V pincang, kayak gini. Tapi harganya datang dari sini. Ada tahu perbedaannya? Ini penerusan tren, ini pembalikan tren. Ini penerusan tren, artinya sudah confirm. Sama-sama uptrend, kalau ini pembalikan. M pincang sama W pincang sekarang namanya Mas. Ya, semuanya pincang, tapi pincangnya harus jelas. Yes. Beda. Yang ini saya kasih biru deh, biar beda. Jadi light ya. Ini penerusan tren, ini pembalikan tren. Nah, jadi ini yang nanti menentukan. Kenapa? Karena posisi pivot in controlnya. Jadi ini secara umum itu lebih high probability, teman-teman. Yang kayak gini ini nanti
Yang sebelah kiri ini high probability. Penerusan tren lebih higher probability, pembalikan tren lebih lower probability. Cuman kalau TP pembalikan tren kalau benar bisa jauh. Ya kalau penerusan tren itu bisa lebih oke. Ini boleh di screenshot Mas Arya dimasukin ke slide. Oke, Mas. Di screenshot aja. Siap. Sudah. Potensial pembalikan tren, yes. Yang kanan potensial pembalikan tren. Kalau yang kiri udah jelas tren ya, udah jelas confirm. Ini confirm tren. Jadi ini confirm, ini pembalikan lah. Potensi pembalikan. Jadi posisinya beda ya. Secara kekuatan yang kiri itu lebih kuat, lebih oke. Yang kanan oke juga, tapi kurang. Nah nanti teman-teman, sebenarnya kalau ini kita kupas lebih jauh ya. Kalau kita kupas lebih jauh, itu posisinya juga akan berbeda. Posisinya juga akan berbeda. Posisi areanya. Kalau dia bentuknya seperti di kiri, maka mostly areanya ada di sini. Kalau nggak di sini, itu di sini. Oke, areanya sekitaran sini. Nah, inilah yang di marking sama Mas Arya Fibo 382 sama 0,618. Itu nanti di hari keberapa ini, Mas? Hari besok sih, Mas. Masuk besok. Ya, ini besok. Nah, ini formasinya ada di sini. Ini biasanya areanya ada di sini. Tapi kalau dia bentuknya kayak yang kanan, itu sering kali areanya di sini. Nah, ini juga sesuatu yang baru nih, nggak apa-apa. Ini sebenarnya biasanya materi FDA ini yang kanan ini. Nah, ini teman-teman, ini areanya sedikit berbeda, sedikit di atas di sini. Biasanya dia akan retest di sini dikit, baru dia akan masuk lebih dalam lagi, baru tembus. Jadi sering kali yang terjadi kejadiannya, mungkin teman-teman akan lihat ada zone di sini, zone seperti biasa di sini ya. Saya kasih warna merah ya, zone yang umum dipelajari. Besok dilihat ya, sementara ditampung dulu, mumpung saya ingat. Nah, biasanya kalau teman-teman punya zone kayak gini, dia akan mantul ke sini, mantul dikit, tapi balik lagi ke sini, baru ke sini nanti. Dia akan masuk lebih dalam lagi. Di zona yang orange, yang atas ini. Nah, jadi kalau bentuk M-nya, kaki kirinya lebih pendek, biasanya harga akan masuk lebih dalam lagi. Kalau bentuk M-nya, kaki kirinya lebih tinggi kayak gini, ini penerusan tren. Nah, mostly yang teman-teman pelajari itu sebenarnya yang ini. Yang teman-teman pelajari selama beberapa hari bareng Mas Arya. Kalau teman-teman pernah ikut seminarnya Kampus Trader sebelumnya atau nonton YouTube-nya Mas Arya lebih banyak bahas yang ini. Yang di sebelah kiri ini. Kalau yang kanan ini, biasanya terjadi pembalikan tren, biasanya kayak gini, Fibonya di atas. Nah, ini saya tambahin jurus baru, nggak apa-apa, bonus ya. Nah, biasanya ini ada di Fibo 0,886. Ini sangat jarang dibahas, tapi nggak apa-apa. Iya, Ini iya, iya. ini duitnya banyak ini doang. Iya, betul. Ini di Fibo 0,886. Nah, teman-teman nanti akan belajar sama saya di sini. Teman-teman akan belajar di sini 618 sama 382, which is besok saya nggak akan jelasin. Tapi ini Fibo 0,886 dan ini biasanya sangat asik ya. Kalau teman-teman ngerti ini, biasanya ketika trendline break, ketika dia break pivot in controlnya dirusak. Saya ulangi sekali lagi nih, saya nggak akan ulangi lagi. Perhatikan baik-baik karena ini satu hal ini aja, ini bisa bikin teman-teman punya duit banyak ya. Perhatikan baik-baik, saya ulangi pelan-pelan. Ketika pivot in control dirusak dan harga menciptakan trendline break, kalau teman-teman nanti nemu formasi UFO di Fibo 0,886, itu probability-nya sangat tinggi. Saya kasih contoh sekarang. Saya kasih contoh ya. Kita acak aja. 60 menit misalnya. Oke, kita akan... Oh, saya punya market structure tadi ya. Saya hapus dulu. Saya pakai market structure H1. Oke. Kita akan acak pair lain apa aja ya. Kita akan acak, saya akan cari pair lain misalnya Euro GBP misalnya. Oke. Nah, ketika teman-teman nanti menemukan trendline break ya, ketika harga bikin trendline break kayak gini, di mana ininya ditembus,
Ini nanti seru nih. Kalau teman-teman udah ngerti, oh ini ada trend line mas, trend line-nya ditembus gitu ya. Teman-teman akan menemukan bahwasanya, manakah, ini dia. Teman-teman tarik garis dari sini, high, ke titik terendahnya sebelum dia balik, waktu dia balik. Terus teman tarik Fibo, saya punya settingan bahkan Fibo 0,886. Teman-teman akan menemukan harga retrace ke sini dan bekerja dengan baik nanti. Tuh. Dan sangat jauh. Areanya tipis, profitnya panjang. Menarik. Ini nanti salah satu hal menarik yang teman-teman bisa kulik ya. Jadi kalau teman-teman ini terjadi di pembalikan tren untuk pertama kalinya ya. Ketika teman-teman menemu oke, area-area di mana tadinya trending terus trennya ditembus ya. Terus teman-teman lihat ada pembalikan tren. Nah, ketika ada trend line break kayak gini nanti teman-teman cari di 0,886. Ini salah satu hal yang menarik. Itu sangat umum terjadi ya. Sangat umum terjadi. Bukan berarti yang itu nggak work ya, nanti yang teman-teman entry dengan jurus yang itu juga akan work. Jadi misalnya ini kita juga cari contoh misalnya dari sini nih. Tadi kan downtrend, 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 downtrend. Begitu downtrendnya ditembus, teman-teman lihat oke. Downtrendnya ditembus. Kalau saya iseng tarik dari sini ya, ke titik tertingginya. Nah, teman-teman lihat di 0,886, dia harga balik dan bekerja dengan baik. Nah, tentu saja teman-teman nanti perlu nemu formasi UFO di sini. Biasanya formasinya adalah drop base rally. Jadi formasinya ini nggak apa-apa nih. Drop base rally. Cara markingnya adalah di sini. Drop base rally base. Ya, kalau teman-teman nemu drop base rally base, nah ini akan jadi salah satu area yang sangat menarik untuk dikerjakan. Jadi kalau ada trendline break dan formasi kayak gini nanti akan jadi formasi yang sangat menarik. Nah, ini disimpan dulu, ikutin 5 hari. Setelah ikutin 5 hari, nanti balik lagi ke hari pertama, teman-teman perdalam lagi yang ini. Jadi ini akan jadi tambahan jurus selain materi 5 hari yang teman-teman bahas di sini. Oke? Aman ya? Jadi karena kita lagi bahas pivot in control, sayang kalau teman-teman nggak bahas ini, menurut saya sayang. Jadi 5 hari ini mostly teman-teman akan bahas yang belajar yang kiri sama Mas Arya, sama saya juga. Tapi kalau teman-teman nanti sudah lulus yang kiri, teman-teman nanti akan mulai menemukan yang kanan ini. Nah, nanti teman-teman bisa pelan-pelan ditonton lagi rekamannya, terus teman-teman cek di sini. Kan besok akan ketemu formasi UFO, ada drop base rally, teman-teman akan belajar. Nah, teman-teman akan ngerti ini. Ditambah Fibonacci dan jadi menarik ya. Jadi tambahan entry aja. Kalau misalnya harganya belum, jadi tambahan entry. Boleh itu apa itu 0,886 itu angka Fibo ya. Fibonacci. Fibo retracement ini. Fib retracement di 0,886. Gitu. Kembali ke Mas Arya ya. Lumayan ya, colongan. Itu very advance yang mantap juga. 886. Itu dagingnya. Bentuknya HNS. Saya nggak ngerti ya HNS itu. Saya Berarti tahunya kalau kena sampo HNS soalnya. head and shoulder ya, Mas. Teman-teman, saya nggak trading semua chart pattern ya teman-teman. Saya nggak trading semua chart pattern. Jadi teman-teman perlu tahu, saya nggak trading chart pattern, saya nggak trading super resisten. Ya. Jadi kalau saya nggak nyebut HNS ya berarti bukan HNS ya. Kalau HNS pasti saya nyebut HNS soalnya. Nariknya kemana? Dari titik tertinggi sebelumnya ke titik terjauh dia meninggalkan area. Jadi kalau dari sini nariknya dari sini, dari titik ini ke sini. Ini kan 0,886-nya di situ. Kalau pas naik ya berarti dari titik terendahnya ke titik terjauh sebelum dia kembali. Gitu. Silakan Mas Arya, dilanjutkan. Mantap. Mirip order block, bisa jadi. Bisa jadi. Jangan dicampur-campur ya teman-teman, nanti bingung ya. Jangan dicampur-campur. Oke, mantap. Karena tekniknya mirip-mirip. Sebagai gambaran teman-teman, sebelum kita masuk ke sana, sebelum teman-teman menjawab, nanti mirip SMC, order block segala macam. Nih, supply and demand itu teknik yang asli itu ditemukan sama pemegang patennya adalah Sam Saidan. Saya ulangi lagi ya. Teknik supply and demand itu teknik yang ditemukan sama Sam
Sam adalah penemu dan pemegang patennya. Jadi SND ini ditemukan dan pemegang paten sama supply and demand. Jadi SND yang original, sekali lagi saya ulangi lagi, supply and demand yang original itu Sam Siden yang bikin. Saya belajar langsung sama Sam Siden ya teman-teman. Saya nggak lewat perantara, saya Sam Siden tuh belajar langsung, murid langsung. Ya. Nah, ada sangat banyak turunan supply and demand di luar sana. Kalau kata Sam Siden, ada banyak copycat dari supply and demand. Sebutannya macam-macam. Ya. Misalnya, Sam Siden juga sering ngomongin smart money konsep. Smart money, where's the smart money, where's the smart money. Itu Sam Siden sering bilang. Tapi, teknik awalnya, teknik aslinya, itu supply and demand. Bisa jadi akan ada banyak turunan, karena saya punya banyak murid ya. Iya. Semua murid punya style masing-masing. Cuman saya nggak ngikutin SMC, saya nggak ngikutin order block, saya nggak ngikutin nanti teman-teman akan nyebut ICT, fair value gap gitu-gitu saya nggak sebutin. Nggak ngikutin ya. Saya nggak ngikutin dan apa? Dan saya nggak tahu istilah-istilah yang mereka pakai ya. Jadi jangan dicampur-campur nanti bingung. Dan by the way, uh, menurut salah satu pemilik prop firm terbesar di dunia, IC itu nggak work, ICT nggak work. Dalam banyak kasus ICT nggak work. Cuman keren sih, ada banyak breakout apa change of character, breakout Iya. structure, fair value gap, apalagi ya. Nama-nama aneh-aneh itu keren-keren biasanya dan jurusnya banyak ganti-ganti terus teman-teman. Eh, Menurut pemilik prop firm, salah satu pemilik prop firm terbesar di dunia, dia lihat ada sangat banyak trader yang apa? Yang lolos prop firm yang dapat payout, hampir nggak ada yang pakai teknik ICT. Hmm. Karena ICT itu tekniknya banyak banget, sangat susah untuk orang konsisten. Baik, ini based on data ya teman-teman. ICT itu sangat banyak teknik, bikin pusing betul, sangat susah untuk konsisten. Dan kalau teman-teman ngikutin saya dari 2019 sampai hari ini nggak pernah berubah. Dari 2019 saya mulai buka YouTube ya 2018 saya mulai bikin YouTube sampai hari ini udah 8 tahun belum ada jurus tambahan baru. Jurusnya gitu-gitu aja. Sedangkan kalau teman-teman nonton ICT kayak hampir tiap bulan itu ada jurus barunya lagi. Ada ini Mas. Update kata. Update patch ya. Update page. Nah, sebenarnya bukan ICT-nya nggak work ya teman-teman. Jadi bukan ICT-nya nggak work ya. Jadi menurut data dari teman-teman yang punya problem itu ICT working, cuman karena tekniknya terlalu banyak, menggunakan semua konsep ICT secara keseluruhan itu bikin orang nggak konsisten, akhirnya nggak berhasil. Tapi kalau kita cuma ngambil salah satu aja, misalnya ngambil FVG-nya aja atau ngambil liquidity swap aja itu nanti work. Tapi kalau teman-teman nanti dipelajari semuanya ada pusing nanti. Iya. Jadi satu-satu aja. Gitu. Jadi gado-gado. Semua dimasukin. Setuju Mas ya ICT pernah itu. belajar muntah. Iya. Jadi siap keren. Iya. Jadi Ya, lanjut lanjut. oke. eh jadi gitu ya teman-teman. Kita tadi sudah mempelajari dan kita kenalan sama ada 4 pattern ya. Ini ada continue pattern to buy, ada continue pattern sama reversal pattern. Dan yes, yang high probability adalah yang continue pattern. Jadi teman-teman juga boleh untuk jadi M pincang tadi atau W pincang tadi ataupun A pincang atau V pincang. Mostly sih sebetulnya poinnya sama. Kalau teman-teman lihat persamaan di sini, dia itu selalu membentuk lower low dan higher high. Begitu juga yang sebaliknya. Jadi yang paling penting adalah teman-teman juga perlu mengetahui mana yang bisa disebut dikatakan lower low atau yang mana dikatakan higher high. Kalau dia belum membentuk higher high ataupun lower low ya artinya trennya belum bisa kita baca, which is kita wait and see gitu. Contoh misalnya kalau misalnya ada di sini dia meninggalkan atau ngebreak ya high sebelumnya ya di sini dikatakan berarti uptrend. Cuma kan di sini dia ke break kan gitu. Berarti di sini ada reversal pattern tuh yang tadi berarti akhirnya pola yang pembalikan tren ini. Akhirnya dia dari bikin higher high jadi bikin lower low. Nah, itu lebih lengkapnya seperti itu.
High probability TP-nya berhenti di mana ya? Nah, nanti kita ngobrolin tentang take profit. Nah, sekarang teman-teman, jadi dengan seperti ini akhirnya kita bisa mengetahui tren di dalam market. Jadi kita tidak asal buy, tidak asal sell lagi. Ketika kita buka Euro USD, oh dengan seperti ini kita sudah tahu, oh berarti di sini trennya sedang downtrend. Kenapa? Karena dia bikin lower low. Hmm. Kemudian juga kalau misalnya kita bikin masuk ke GBP USD, secara tren belum bisa dibaca. Kenapa? Karena dia belum bikin lower lower low atau si segmen yang di sini dia belum nge-break ya low sebelumnya ataupun high yang sebelumnya lagi. Jadi kita masih wait and see di GBP USD. Di USD JPY dalam kondisi market seperti ini juga dia belum bikin higher high. Cuman kalau misalnya kita menempatkan emas tapi segmen sebelumnya ada bikin lower low, nah nanti kita bisa memanfaatkan area supply and demand. Which is supply and demand nanti kita bahas di hari selanjutnya ya teman-teman. Kita Ya. sekarang fokus dulu ke baca tren dulu. Nah Jadi ini teman-teman bisa catatan penting ya, teman-teman. Kalau dia bikin higher high, kita mau jadi buyer. Belum tentu ada setup loh. ya Kalau misalnya kayak gini, ini lower low misalnya. Oke, berarti downtrend. Berarti kalau entry kita akan nge-sell, belum tentu ada posisi sell nanti. Ini perlu catatan penting. Cuman kita nggak betul. akan berpikir buy. Cuman kalau saya mau masuk, pasti masuknya sell. Sellnya di mana? Belum dibahas. Oke? Yes, betul. Contoh kayak gini nih, gold H1, higher high. Berarti kalau kita mau entry di gold, kita hanya akan buy. Buy-nya di mana? Kita belum bahas. Belum tentu kita bisa buy loh nanti. Yes. Tapi kalaupun saya entry, saya hanya akan ambil posisi buy. Jadi hari pertama fokusnya cuma bahas itu. Saya mau Dibaca jadi tren. buyer, jadi seller, atau sebaiknya saya nggak masuk ke market. Betul. Dan ini juga tadi menjawab dari pertanyaan teman-teman ini bisa digunakan di time frame berapapun ya. Bisa, di Jadi level rendah bisa. misalnya di time frame 1 menit ya sama kayak tadi ya. Sama, Jadi satu bisa. menit nih kita bikin lower low. Berarti kalau kita mau entry di time frame 1 menit, kita hanya akan sell only. Soalnya di mana Ya, mas? Besok kita bahas ya. Materi besok kemungkinannya. ini yang pertamanya di sini adalah ini reversal pattern ya Mas. Nah, di sini dia Betul. continue patternnya. Jadi teman-teman bisa mengambil pattern yang di sini nih Nah, itu untuk kelihatan semua sebagai tuh yang kita gambar tadi tuh. yes. Naikin ke atas, geser lagi. Tuh. Nah, ini dia. Jadi ketika dia bikin lower low lagi, ini yang namanya kita sebut pivot in control. Betul. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Yang awalnya dia bikin higher high, terus dia bikin lower low, terus bikin lower low lagi, which is sama atau inline dengan continue pattern yang tadi kita buat yang di sebelah kiri ini Hmm. gitu ya. Jadi sekarang PR-nya buat teman-teman juga untuk membiasakan mata. Kalau misalnya tadi melihat Mas harus dikandangin kayak dan lain-lain gitu di time frame 1 menit jadinya kelamaan ya enggak juga karena kita tadi step by step jadi kan kita perlu ngulik nih satu persatu kan tapi ketika matanya sudah terbiasa ya itu akan cepat dan enggak harus dikandangin juga sih gitu ketika teman-teman melihat oh ini ada pantulan ada dua close candle warna merah ataupun hijau ya udah itu yang kita tarik garis dan kita lebih gampang kan ketika teman-teman ngeliat di sini dia udah paling bawah nih pantulan yang sebelumnya di sebelah sini sebetulnya gitu oh ya udah berarti dia bikin lower low Lower sebetulnya low, bisa berarti downtrend. heeh. Gitu jadi nggak Berarti kita perlu hanya mau sell only gitu aja. yes itu dia di market apapun ya di market atau di time frame berapapun dia bisa dilakukan ya mau teman-teman yang di gold atau yang mau di Bitcoin juga gitu ya sama kayak di sini di Bitcoin dia berbentuk lower low sudah pastikan berarti kita cuman pengen sell only gitu dan kita belum ini belum belum tahu nih apakah sellnya di sini gitu kan karena itu biasanya pertanyaan yang paling yang sering ditanyain Mas kok sellnya di bawah gitu kan harusnya kan kalau udah di lembah harusnya buy kan gitu nah itu dia makanya kita akan masuk ke materi yang namanya supply and demand gitu. Ya. Jadi teman-teman, kita recap dulu di hari pertama kita sudah bahas tren menggunakan market structure ya. Jadi teman-teman juga sudah tahu untuk nentuin pivot yang valid seperti apa. Kita kenal cuma dua pivot, pivot high sama pivot low. Dan kata kuncinya adalah kalau uptrend dia selalu membuat higher high, kalau downtrend dia selalu membuat yang namanya lower low. Nah, kalau teman-teman pengen nonton lebih lengkap lagi tentang market structure juga bisa masuk ke YouTube-nya Mas Angga. Ini aku udah siapin linknya. Nanti ini materinya aku kirim juga teman-teman. Ini Mas Angga kayak udah bikin videonya udah dari tahun kapan ini ya? Halo, selamat sore. 3 tahun yang lalu ya, cara melihat tren forex menggunakan market structure. Nah, ini videonya lumayan panjang nih, 30 menit untuk nambahin nugget-nugget yang udah kita sampaikan di dalam seminar kita malam hari ini gitu. Mesti caranya sama, caranya seperti itu. Yang penting teman-teman tahu menentukan pivot high sama teman-teman tahu menentukan pivot low. Yang paling penting adalah latihan mata aja ya. Ketika teman-teman buka satu market, satu pair gitu ya, apa yang harus dilakukan? Lihat dulu kondisi kayak sama lah kayak kita di peta. Oh, kita mau ke Bandung misalnya, kitanya ada di mana? Oh, ini kita sekarang di harga sekarang tuh adanya di sini.
Berarti kita cuma cukup cari pivot high satu sama pivot low satu selesai. Gitu. Cuman itu aja. Kenapa dia pantulannya nggak di sini? Nah, teman-teman perhatikan. Kenapa ini pantulan Kak Mas, tapi kenapa nggak ditariknya dari sini? Ya, sekarang kalau kita konfirmasi atas sama bawah sampai sini belum ada dua close candle warna hijau. Makanya di NZDCHF ini pantulan bawah ini tidak bisa kita katakan sebagai sebuah pivot low. Makanya menggunakan pivot low yang lainnya gitu. Nah, itu dia kenapa perlu step by step ya, harus ada dua close candle atas sama bawah gitu kan, sehingga tidak semua pantulan itu sah atau valid kita katakan sebagai pivot high ataupun pivot low gitu. Oke? Itu ya teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman manfaatkan kalau buat yang di gold only mas, saya cuma tradingnya di gold only gitu ya. Silahkan screenshotin, oh ini high nih, ini low nih gitu kan, terus ini uptrend, ini downtrend gitu. Jadi latihan mata dulu sebelum kita bahas entry-nya mau di harga berapa, sebelum kita bahas lagi supply and demand itu seperti apa gitu ya, teman-teman perlu pastiin dulu trennya karena nanti semuanya inline. Ketika kita sudah tahu trennya, jadi kita nanti fokus mau mencari supply atau area demand gitu, jadi tidak ketumpuk semuanya. Saya kasih contoh per XAUUSD yang kemarin sampai ke TP3 teman-teman. Ini yang saya share kebetulan di portal ya. Jadi teman-teman juga sebetulnya boleh masuk ke dalam portal. Di XAUUSD itu kayaknya minggu lalu ya kalau nggak salah. XAUUSD itu ada plan buy. Nah ini dia ya. Running sampai ke TP3. Ini areanya ada rally base rally ya. Kenapa ngambil di sana? Karena sudah benar dia berada di area uptrend atau berada di dalam kondisi market uptrend. Kondisinya seperti ini. Nah, valid ya, tuh. Saya kondisinya sama seperti ini. Ini adalah kita saat itu, saya saat itu kondisi harganya ada di sini. Saya tinggal cari satu pantulan bawah, satu sama satu pantulan atas. Dari sini saya sudah tahu, oh ini berarti membentuk V pincang gitu. Atau di sini juga W lah ya. Dia ada continue pattern gitu kan untuk buy. Nah, setelah itu tugas saya tinggal mencari entry-nya mau di harga berapa. Saya sudah tahu berarti kalau kondisi ini saya tidak boleh untuk nge-sell, yang boleh cuman untuk nge-buy doang. Buy-nya di harga berapa? Supply and demand. Saya entry di area sini, ini ada area rally base rally, ini eh, sambungan aja ya, bocoran aja. Nah, ini harganya kita persis yang saya share. Harganya bergerak dan masuk ke dalam area kita hit sampai ke ini TP3. Habis itu selesai ya, harganya turun lagi. Nah, kalau kita menggunakan TP pakai risk reward ratio, nanti juga which is kita akan mempelajari risk reward ratio itu, nah ini dia tuh. Hit di sini TP1, TP2, TP3. Enggak sampai TP4. Ya oke lah. Ya, habis itu selesai harganya kena SL. Gitu. Ini yang saya share. Ini plan 8 April ya, awal bulan kemarin. Portal Kampus Trader saya belum bisa masuk kayaknya, ngobrolnya sama tim. Coba saya mau masuk ke portal komunitas Kampus Trader biar bisa cek gitu. Itu caranya sama, teman-teman silakan nanti compile datanya juga saya share buat teman-teman semua ya. Yang paling penting kalau misalnya kalian buka dulu aja deh history tradingnya. Ya lihat satu persatu. Kenapa di sini alasannya sell? Oh karena di sini membentuk A pincang ya, karena dia bikin lower low. Ya jadi selalu seperti itu. Dilihat aja gambarnya. Kan saya share gambarnya kan. Oh ini bikin A pincang lagi karena lower low gitu. Berarti sell kan. Selanjutnya di sini juga dia bikin A pincang. Berarti dia bikin lower low juga. Jadi seterusnya seperti itu biar latihan mata dulu sebelum kita masuk ke supply and demand gitu. History Oke. tradingnya bisa diakses secara publik kok. Kalian bisa cek aja. Di sini trading aktif juga saya udah share tuh. Ada dua plan yang masih pending order ya. 2 hari yang lalu saya sempat share juga di CFGPY. Nah ini teman-teman bisa cek di situ. Nah kayak gini kenapa saya buy? Karena di sini bentuk A pincang gitu. Di A pincang V. pincang ya, V pincang. Di sini saya buy di area supply and demand. Oke? Bulan Ini Februari tapi banyak kena SL ya, betul. betul, betul. Kan compile datanya ada. Jadi Februari banyak kena teman bisa SL, cek. Maret banyak kena TP, April banyak kena TP. Iya. Maret tuh TP5 banyak banget. TP5-nya banyak banget di bulan Maret. Tadi ada Jadi yang nanya rekaman, teman-teman rekamannya nanti bisa diakses di member area ya. Teman-teman punya akses ke member area belajar.nusantara.teredukasi.com. Nanti slide-nya juga akan diupload ke member area. Nah, bagi oke. pertanyaan seputar iMarket Structure, teman-teman, iMarket Structure itu adalah tools berbayar yang dijual di ruang trader. Cuman menurut saya kurang worth it kalau teman-teman beli iMarket Structure. Mendingan nanti teman-teman nanya tools yang lain. Ada beberapa tools yang di dalamnya sudah ada iMarket Structure. Jadi sementara buat pengetahuan aja, nggak usah dipikirin iMarket Structure-nya. Nggak usah beli dulu. Jadi iMarket Structure ini ada di MT4, ada di MT5, ada di TradingView. Cuman
kayaknya belakangan sama ruang trader udah nggak di-push untuk dijual iMarket Structure. Dulu dijual, dulu banget. Saya punya, karena saya dulu punya. Tapi nanti saran saya sih teman-teman nggak beli iMarket Structure ya. Nanti teman-teman kalau mau beli nanti sebaiknya beli kayak iZone Pro 2.0 gitu. Dia di dalamnya udah ada iMarket Structure-nya soalnya. Jadi sayang kalau teman-teman beli iMarket Structure. Toh iMarket Structure itu sangat gampang digambar. Iya. Jadi jadi apa? Market structure ini gampang digambar ya, cuma lower low higher high, jadi kayaknya nggak perlu. Toh kita nggak perlu gambar ke belakang-belakang kan, kita cuma perlu beberapa titik aja. Jadi menurut saya kurang worth it untuk dibeli iMarket Structure sendiri. Kecuali teman-teman saya punya duit banyak, mas saya nggak masalah ya boleh. Tapi kalau budgetnya nggak cukup banyak, sebaiknya nggak beli iMarket Structure. Nanti belinya ke iZone aja. Jadi di iZone nanti teman-teman bisa dapat iMarket Structure yang lebih lebih lengkap. Yes. Gitu. Tapi kalau misalnya mas duitku banyak mas saya mau beli iMarket Structure ya sah-sah aja sih. Saya dulu punya, soalnya kan dulu dijual. Dulu kan iZone 2.0-nya belum ada. Jadi Yes. dulu kita beli iMarket Structure. Cuman sekarang sih kurang kurang rekomen ya. Kurang rekom. Bukan kurang rekomen jelek toolsnya enggak, toolsnya bagus. Cuman secara pricing nanti teman-teman sebaiknya punya tools lain yang lebih lengkap gitu. Di Di HP HP bisa nggak bisa bisa. kalau HP-nya Bisa. pakai TradingView bisa. Duitnya udah banyak disumbang ke broker. Huh? Duitnya udah banyak disumbang tapi ke broker, Mas. Ya, ya. Jadi MC. makanya fokusnya ke ini aja, fokus ke yang dipelajari manual sama saya hari ini aja. Yes. Gitu. MC itu. Ya. Oke. Bonusnya lifetime. Dan lebih lebih asik lagi kalau teman-teman memahami ya. Nanti kalau teman-teman gabungin lagi semua yang kita bahas selama 5 hari dan teman-teman pahami nanti asik banget. Kayak sekarang kan kita udah paham tuh higher high, lower low kayak tadi huruf M atau huruf W tadi atau PLN saya nyebutnya biasanya. Nah, yang ini nanti nanti kalau teman-teman pelajari ini dan teman-teman memahami kenapa begitu nanti ketika masuk ke zone nanti jadi ini jadi lebih apa? Jadi lebih masuk akal lagi. Tapi Yes. pelan-pelan ya, segigit-segigit, sepotong-sepotong. Betul. Biar nggak PLN itu apa? ngebul. Perusahaan listrik negara, Mas. Iya sih betul. Oke. Ini ada pertanyaan. Mas, saya alumni NFC kelas Mas yang Januari, saya pakai style EMA 9. Hasilnya sama, nanti hasilnya akan sama. Hasilnya sama Oke. pakai EMA 9 atau pakai Vibo, entry-nya akan sangat mirip. Ya, Entry-nya ya. akan sama. Makanya tadi jangan diapalin. Kalau udah Oh, alumni, berarti teman-teman nanti berusaha memahami secara kenapa kok kita ambil gitu. Nanti nanti tak jelasin. Nanti lama-lama ya, nyambung kok. betul. Nanti Karena areanya akan sangat mirip. pendekatannya sama sebetulnya ya, Ya, Mas. tuh cara masuknya sama, tapi tujuannya sama, satu. Ibaratnya Iya. kita punya puncak gunung nih teman-teman, kita punya puncak gunung, kita mau mendaki Gunung Slamet misalnya. Nah, untuk sampai ke puncak Gunung Slamet ada banyak jalur pendakian yang teman-teman bisa ambil untuk mencapai ke puncak Gunung Slamet kan. Bisa ada Iya. 3 pendakian. Nah, kalau teman-teman memahami kalau teman-teman lagi mendaki Gunung Slamet ya, ya teman-teman bisa lihat. Nanti ada ada market structure, ada 4 EMA, ada EMA 9, ada Fibonacci. Sebenarnya itu semua adalah jalur pendakian yang berbeda untuk menuju puncak yang sama. Jadi eh, nggak apa-apa. Semuanya valid. Nanti tinggal selera aja. Saya sukanya mas yang tidak terlalu terjal jalurnya, lebih lama nggak apa-apa. Karena ada orang yang seleranya gitu. Ada orang yang seleranya, saya mas, yang penting cepat, yang penting deket. Mau capek banget nggak apa-apa. Nah itu nanti orang akan menemukan seleranya masing-masing. Tapi semuanya valid. Ya. Link YouTube-nya ada nanti di dalam PowerPoint. Link portal nanti masukin ke PowerPoint aja mas Arya. Link untuk masuk ke Yes. portal. Boleh. Nanti aku kirimin link portalnya sama link YouTube-nya. Teman-teman boleh follow. Ada 3 YouTube. YouTube Mas Dwi Nanggara, NFC, Forex TV, Hmm. sama Kampus Trader. Teman-teman bisa. Saya mau jalan yang mudah dan duitnya banyak. Iya, pasti ya. Semuanya pengennya kayak gitu. Oke. Jadi kita masih ada banyak PR banget teman-teman. Kita malam hari ini baru aja selesai tentang tren ya, which is dari core strategi kita ya, core strategi masih ada
beberapa lagi. Yang pertama kita sudah trend, which is dari sini adalah konklusinya teman-teman harus follow trend ya, biar mempunyai probability yang lebih tinggi. Tadi kita sudah membahas kenapa sih kita perlu ngikutin tren, alasannya apa ya. Kita follow trend, di tren ini ada uptrend dan ada downtrend. Di downtrend teman-teman sudah tahu kalau bikin higher high berarti uptrend, kalau downtrend berarti lower low. Menggunakan yang namanya market structure kita baca trennya. Besok ya kita akan mempelajari UFO atau supply and demand. Ya, habis itu kita akan mempelajari yang namanya Fibo. Turunan dari sini masih banyak lagi. Entry-nya kayak gimana, Mas? Take profit-nya seperti apa? Cut loss, stop loss-nya seperti apa, Mas? Untuk menentukan resikonya seperti apa, Mas? Jadi masih banyak banget gitu kan. Dan sekarang pelan-pelan dulu ya. Jadi kita nggak langsung habisin di satu waktu. Biar teman-teman juga bisa mengerti step by step-nya lebih enak nih, ke depannya lebih mudah. Nah, ini mumpung weekend, besok nggak kemana-mana mungkin kan siangnya silahkan di coba-coba ya, mumpung marketnya lagi off, teman-teman bisa lihat oh ini trennya naik, oh ini pivotnya seperti ini, trennya seperti ini, udah terbiasa, baru kita besok nyatuin sama UFO sama Fibonya, jadi biar lebih enak lagi gitu. Lumayan udah keisi gelasnya. Siap. Yes, nanti ini akan saya bagikan teman-teman. Jadi slide-nya ini nanti akan saya share ke dalam member area. Udah pasti teman-teman dapetin member area ya. Yang teman-teman yang join ke dalam seminar malam hari ini selalu mendapatkan yang namanya member area. Di member area ini nanti akan ada isinya rekaman seminar ya untuk ambil tools-tools kemarin loh. Ada DATA, Duan Anggara Trading Assistant sama Duan Anggara RSW ya. Cara pasangnya kayak gimana, cara menggunakan TradingView ini banyak ya. Ada bonus kelas, ada Forex Start Smart juga. Teman-teman yang belum masuk ke grup WA juga silakan join ya. Dan nanti slide-slide-nya akan dimasukin ke sini. Jadi teman-teman pasti ini udah akses ke dalam member areanya juga. Gitu. Mas itu mesti pakai TradingView ya? Enggak juga ya, enggak juga. Saya biasanya pakai TradingView. Nanti kita coba masuk ke MetaTrader lah. Gitu. Oke? Mungkin dari Mas Angga ada tambahan, Mas? Udah, kalau cukup di stop Udah cukup ya? recordingnya. Mungkin ada info dari Mas Gofar atau dari aku juga boleh deh. Aku udah dapat slide-nya nih. Oke, Udah Mas aku Angga ya? Ya, Mas Angga baik. setelah kita kandangin